Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dan membuktikan bahwa Nabi Isa manusia, bukan Tuhan. Di episode-episode sebelumnya sudah sangat banyak dan luar biasa. Silahkan kalian tonton agar kalian tahu siapa yang berhak untuk dijadikan Tuhan. Dan jelas-jelas Nabi Isa atau Yesus kata orang di luar Islam, manusia, bukan Tuhan. Oke, sekarang. Ciri-ciri berikutnya yang berhak untuk dijadikan Tuhan adalah dia harus tidak terpisah dari sesuatu atau menyatu dengan sesuatu. Kalau terpisah dengan sesuatu kemudian menyatu dengan sesuatu, itu artinya ciptaan. Karena yang jelas terpisah dan menyatu itu adalah ciptaan Tuhan. Oke, terpisah dan menyatu itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Karena itu selain Tuhan. Karena segala sesuatu selain Tuhan itu adalah ciptaan. Termasuk terpisah dan menyatu itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Nabi Isa. Nabi Isa itu jelas menyatu dengan sesuatu dan terpisah dari sesuatu. Apa yang dikatakan menyatu? Menyatu dengan aliran darahnya di bagian tubuhnya. Aliran darahnya itu mengalir ke seluruh tubuh. Artinya menyatu dengan air. Karena yang jelas darah itu mengandung air. Ini yang pertama. Kata menyatu. Jadi kan makanya Tuhan tidak boleh dikatakan sesuatu yang menyatu. Karena ketika dikatakan sesuatu yang menyatu atau terpisah, itu artinya sama dengan memberikan sifat-sifat yang tidak layak untuk Tuhan. Karena yang menyatu atau terpisah itu adalah ciptaan. Kita perhatikan. Segelas air dikasih gula 1 sendok. Lalu dilebur. Bercampur dua-duanya. Menyatu. Itu artinya ciptaan. Paham? Kemudian minyak, masukkan, melebur dalam air, mengapung. Artinya apa? Menyatu tapi terpisah. Artinya kenapa? Ngapung. Tidak seutuhnya menyatu. Yang menyatu hanya bagian-bagian tertentunya saja. Itu makhluk, itu ciri-ciri ciptaan. Jadikan makanya kalau masih yang namanya ciptaan, kalau enggak terpisah, ya menyatu. Oke, di saat Nabi Isa masih belum dilahirkan, masih berupa darah atau segumpal daging, itu kan masih menyatu, masih ada dalam tubuh beliau, tubuh Sayyidah Maryam. Kata Bunda Maria, kata orang di luar Islam. Itu artinya apa? Artinya dia adalah ciptaan, bukan Tuhan. Ketika dilahirkan, dia terpisah dari ibunya. Suatu hal yang mesah sudah kan, dari ibunya menjadi anak. Yang terpisah nggak di dalam kandungan lagi. Itu artinya apa? Dia ciptaan. Oke? Sudah paham di bagian ini? Jadi, kalau ada kata terpisah dan menyatu, itu artinya dia adalah makhluk, bukan Tuhan. Atau dia itu ciptaan, bukan Tuhan. Apalagi, ya semua sama dengan yang lain, semua benda makhluk yang lain sama. Hewan, burung, sama ngalami itu. Warna,
Semuanya. Kalau nggak terpisah, ia menyatu. Seperti itu. Atau bergandengan. Seperti itulah semua makhluk, semua ciptaan. Pasti mengalami hal yang seperti itu. Artinya, apa artinya? Artinya ini membuktikan bahwa Nabi Isa jelas-jelas manusia, bukan Tuhan. Bukan. Oke? Paham sampai di sini? Apalagi hal-hal lain yang bisa menyatu. Misalnya air dengan warna. Masukkan misalnya pewarna ke dalam air, segelas air. Apa yang terjadi? Warna air yang asalnya jernih menjadi berubah sesuai dengan warna yang dimasukkan. Artinya apa? Awalnya terpisah, kemudian menjadi menyatu. Apa itu artinya? Ya makhluk. Kenapa kok makhluk? Kalau yang terpisah atau yang menyatu, ya itu berubah. Seperti yang saya sudah sampaikan di episode sebelumnya. Episode-episode sebelumnya, cari sendiri di episode berapa. Karena sudah panjang ini, sudah berapa episode ini. Sudah lumayan. Jadi, itulah buktinya bahwa Nabi Isa manusia, bukan Tuhan. Apalagi misalnya penyedap rasa dimasukkan ke air, menyatu. Itu kan asalnya terpisah, kemudian menyatu setelah disatukan. Tepung dikasih warna. Apa yang terjadi? Menyatu antara tepung dengan warna. Jadi tidak apa namanya ya. Kalau namanya makhluk, kalau apa pasti ngalamin menyatu, terpisah. Antara menyatu dan terpisah kalau ada, justru ngalamin itu. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti itu bukan Tuhan tapi ciptaan. Mau membuktikan dari apa lagi? Nah kan makanya, ayo teman-teman semuanya. Jangan isinya cuma berusaha untuk apa membakar kitab suci. Ini bukan kerjaan orang yang berpikir rasional ini. Tapi pekerjaan orang yang nggak ada kerjaan. Orang yang tidak belajar. Saya tidak akan mengatakan bodoh. Orang yang tidak belajar. Kalau belajar, pasti kalau menemukan kebenaran, akan dia kejar. Ya kan? Ya kan? Dan makanya silahkan tonton video-video saya ini. Agar kalian tahu yang mana yang benar. Saya harus ikut kemana? Saya harus menuju ke arah mana? Benarkah apa yang saya pahami selama ini benar? Seperti itu. Ingat, kalian jangan lupa tetap kasih komentar di bawah. Apa yang saya sampaikan, kalau kurang jelas, kasih komentar. Kalau misalnya kalau misalnya saya hanya perlu memberikan komentar hanya dengan menjawab di kolom komentar, oke, akan jawab di situ. Tapi kalau misalnya perlu penjelasan luas, penjelasan panjang, akan saya buatkan videonya loh. Insya Allah, tapi ya. Takut nanti kebanyakan yang komen, nggak sempat buat video, karena waktu-waktu saya juga terbatas. Oke? Masih punya, punya kesibukan yang lain. Ini cuman karena kenapa? Karena saya melihat, selalu banyak orang yang mencaci maki Islam, membakar Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka saya mengajak kalian dengan cara yang lain. Berpikir rasional. Berpikir logis. Dengan pemikiran yang bisa diterima oleh akal. Ayo sekarang kita melihat. Yang mana yang bisa diterima oleh akal. Al-Quran atau Alkitab. Tapi nanti ini pembahasannya. Setelah pembahasan ini semua tuntas. Akan saya perlihatkan kepada kalian. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kalian. Menemukan kebenaran yang sebenarnya. Oke? Di mana masih belum ada yang jelas dari apa yang saya sampaikan? Iya, kalian tahu warna itu
menjadi warna ini, menjadi wungu itu campuran dari warna apa dengan warna apa, kan seperti itu kan? Tahu itu kalian? Lihat sendiri. Perpaduan antara warna apa dengan apa, kemudian menjadi warna apa. Kalian insya Allah lebih tahu dari saya. Saya enggak, yang kalian ahli di dalam ilmu pengetahuan alam, tahu tentang hal itu. Jadi, seperti itulah. Air dicampur, dikasih racun, kemudian disatukan. Apa? Tidak ada bedanya jadinya antara racun dengan air. Nah, itu bukan Tuhan, ciptaan. Kenapa? Ya ciri-ciri ciptaan. Memang seperti itu. Ciri-ciri itu ciptaan. Awalnya terpisah kan? Terpisah. Disatuin. Diubek-ubek. Akhirnya jadinya apa? Menyatu dong. Jadi kan makanya ayo berpikir logis, berpikir sehat. Oke? Agar tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan begini, begitu. Karena orang-orang di luar Islam biasanya berusaha untuk mengelabui orang-orang Islam. Kan makanya kalau kalian paham tentang Islam, kalian tidak akan mudah terpengaruh dengan golongan-golongan menyimpang yang ngaku-ngaku sebagai penegak agama Islam dan lain sebagainya, tapi alirannya menyimpang. Nah, itu bahaya juga tuh. Bukan hanya orang-orang di luar Islam, tapi di dalam Islamnya sendiri, kalau misalnya ada yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang aneh, itu berarti tidak perlu diikuti, dijauhi saja. Coba kalian berpikir rasional. Kalau tidak bisa diterima oleh akal, lalu bagaimana kan? Seperti itu. Jadi lihat silahkan video-video saya di episode-episode sebelumnya. Sudah saya jelaskan panjang lebar ini ya. Walaupun ya mungkin hanya beberapa menit seperti itu, seperti ini mungkin hanya ya paling panjang lah 15-an menit lah gitu ya. Paling panjang itu pun banyak yang nggak nyampe loh. Ya makanya jadikan kesempatan ini untuk kalian bisa mengingat kembali. Benarkah apa yang sudah saya yakini selama ini? Seperti itu. Oke? Jadi bukan apa ya? Saya tidak mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah pokoknya. Saya tidak mengajak kalian untuk membakar kitab suci, tidak. Saya tidak mengajak kalian untuk menginjak kitab suci, tidak. Yang saya inginkan berpikir rasional. Mana yang lebih bisa diterima oleh akal? Apakah Al-Quran atau kitab suci yang lain? Apakah kitab suci Al-Quran atau yang lain? Nantikan episodenya. Oke? Bersabarlah. Insya Allah akan saya jelaskan juga nantinya. Pada waktunya. Ingat di kolom komentar, jangan menghujat saja. Itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya bagi saya. Nggak ada manfaatnya. Menghujat saja tanpa argumen yang kuat, yang bagus, yang masuk akal, yang luar biasa, itu nggak ada gunanya bagi saya. Nanti akan saya lewati aja. Kalau nggak penting. Atau hal-hal yang memang nanti masih akan saya bahas, atau sudah saya bahas. Itu nggak perlu sebenarnya. Ya, mungkin saya akan menunjukkan saja. Coba lihat di episode sekian. Mungkin seperti itu. Hanya mungkin bagi kalian yang hanya melihat di bagian ini, di episode ini ternyata nggak melihat, gitu kan, nggak nonton. Nah, itu mungkin akan saya tunjukkan. Kalau cuma caci maki, wah, nggak ada gunanya. Rugi kalian. Rugi waktu, rugi kesempatan. Jempolnya dibuat hal-hal yang nggak bermanfaat, ya kan? Ayolah, jangan gunakan untuk hal-hal yang nggak ada gunanya. Gunakan untuk hal-hal yang memang benar-benar bermanfaat. Oke? Semoga semuanya menjadi jalan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Oke, teman-teman semuanya, silahkan di-share, dibagikan ke semuanya. Silahkan disebarluaskan. Dan ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan,
maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.